Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Iin Atikotul Mir'ah, Ulfa Hidayatul Rizki, dan Muhammad Masyadi yang akan mempresentasikan tentang cinta dan damai dalam ajaran ilmu tasawuf Ibnu Arabi atau Al-Hub wa Al-Mahabbah. Next. Berikut ini adalah biografi dari Ibnu Arabi. Abu Bakar Muhammad Ibnu Ali Al-Ta'i Al-Hatimi atau yang dikenal dengan Ibnu Arabi dan yang mempunyai julukan Muhyi al-Din Al-Sahih Al-Akbar serta Ibnu Aflatun dilahirkan di Murcia, Spanyol tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah atau 28 Juli 165 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang diketahui cukup saleh. Ayah dan beberapa pamannya adalah sufi termasyhur. Ibnu Arabi lahir pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mustanjid Billah. Ayah Ibnu Arabi adalah seorang pegawai pemerintahan yang membantu Muhammad bin Sa'ad bin Mardanis, penguasa Mursia kala itu. Keluarga Ibnu Arabi memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Ibnu Arabi dibesarkan di wilayah Andalusia dan sejak kecil sudah menerima pendidikan agama yang biasa didapatkan anak-anak seusianya. Sejak muda, Ibnu Arabi sudah memiliki penguasaan amat luas tentang ilmu-ilmu agama. Pada usia 8 tahun, Ibnu Arabi meninggalkan kota kelahirannya dan berangkat ke Lisbon. Di sana, ia menerima pendidikan agama Islam seperti pelajaran baca Al-Quran dan hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf. Kemudian ia pindah ke Seville yang saat itu merupakan pusat sufi Spanyol dan menetap di sana selama 30 tahun untuk mempelajari hukum, hadis, dan teologi Islam. Masa Ibnu Arabi terjadi perebutan kekuasaan antara kerajaan Mirdanis dan Almohad yang mengakibatkan ketegangan politik. Ketegangan ini berimbas pada paceklik dan macetnya kehidupan ekonomi. Kelaparan di mana-mana, penyakit busung lapar menjadi pemandangan sehari-hari. Pada saat yang sama, hal ini menimbulkan rapuhnya moral masyarakat. Namun, di tengah kesemrawutan dalam berbagai lini kehidupan Muslim pada saat itu, kaum saleh di sana mampu menjaga warisan kesalehan kenabian sehingga membuat tasawuf berperan secara menonjol. Doktrin Ibnu Arabi. Yang pertama yaitu Wahdat al-Wujud. Ibnu Arabi adalah pengembang doktrin Wahdat al-Wujud. Inti filsafat Ibnu Arabi adalah bahwa hanya ada satu wujud tunggal. Satu-satunya yang wujud adalah Allah. Yang lain adalah tajalli atau tanazul atau derivasi. Wujud tunggal ini, dengan kata lain, semua wujud selain Allah adalah manifestasi atau pengejawantahan wujudnya. Menurut Ibnu Arabi, wujud Tuhan terdiri dari dua aspek, yaitu wujud yang tidak termanifestasi atau non-manifest being dan wujud yang termanifestasi atau the manifest being. Non-manifest being tidak lain adalah zat Tuhan, yaitu hanya diketahui olehnya dan tidak bisa dijangkau oleh siapapun dengan cara apapun. Mustahil bagi zat Tuhan untuk termanifestasi dalam lokus. Sedangkan wujud yang termanifestasi adalah asma-asmanya. Melalui asma-asma ilahi ini, asma wujud dan asmaul asma ini yang termanifestasi dalam lokus tersebut. Kemudian yaitu manusia sempurna atau al-insan al-kamil. Ibnu Arabi memberikan keterangan bahwa citra zahir Adam diciptakan dari realitas alam semesta, sedangkan citra batinnya diciptakan dalam citra Tuhan. Adam adalah perpaduan citra Tuhan dan citra alam semesta. Keserupaan manusia dengan alam semesta
terletak pada segi penciptanya, sedangkan keserupaan manusia dengan asma-asma Tuhan terdapat dalam akhlak perilakunya. Penafsiran Ibnu Arabi mengenai konsep cinta. Gagasan tentang kasih sayang atau cinta yang bersumber dari sifat utama Allah, Rahman Rahim, menjadi poros utama pemikiran Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Arabi, cinta adalah sebuah pengetahuan yang tidak bisa didefinisikan. Ia adalah sebuah pengetahuan yang harus dirasakan. Seseorang tidak akan mengetahui cinta hingga ia sendiri merasakan dan mengalaminya. Siapapun yang mendefinisikan cinta, sebenarnya ia tidak mengenal cinta, dan siapapun yang tidak merasakan tidak akan pernah mengetahui cinta. Banyak orang mendefinisikan cinta dengan definisi yang berbeda, namun tak seorang pun bisa memberikan definisi secara zatnya, bahkan tidak bisa menyentuh analoginya. Cinta adalah minuman yang tak pernah memuaskan. Cinta menjadi penyebab keberadaan alam semesta. Dalam surat Al-Maidah ayat 54, ditafsirkan mengenai cinta hamba kepada Allah. Tentu diawali cinta Allah kepadanya. Andai bukan karena cinta Allah dulu, tentu Allah tidak memberikan rezeki dan taufik berupa kecintaan terhadapnya, serta tidak membuatnya mampu melakukan amalan-amalan yang dicintainya. Cinta pertama adalah hub inayah. Allah mencintai hamba dengan memberinya inayah atau pertolongan untuk mengikuti Rasulullah. Cinta yang kedua adalah hub jaza, yakni Allah mencintai hamba sebagai balasan atas amalan mereka, atau ittiba ar-rasul. Allah sebagai Maha Pecinta. Penciptaan alam dalam teori Ibnu Arabi adalah konsep tajalli, atau penampakan diri dari Tuhan pada alam empiris yang serba ganda. Konsep tajalli ini merupakan tiang filsafat Ibnu Arabi tentang wahdah al-wujud, karena tajalli ditafsirkan dengan penciptaan, yaitu cara munculnya yang banyak dari yang satu tanpa akibat. Nah, dari yang satu ini akan menjadi banyak. Tuhan menciptakan alam semesta agar dapat melihat dirinya dan memperlihatkan dirinya. Ibnu Arabi banyak menggunakan istilah metaforsis dalam mengungkapkan hubungan Tuhan dan alam. Salah satunya adalah tentang cermin. Alam ini merupakan cermin tempat Tuhan melihat dirinya. Cinta untuk melihat dirinya merupakan tujuan dan sebab penciptaan alam. Para kekasih Allah, cinta yang termaktub dalam Al-Quran. Ada yang menerangkan mengenai kekasih Allah lantaran sifat-sifat mereka. Berikut beberapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama at-tawwab, yaitu orang yang banyak bertaubat. Kemudian ada al-mutatahhir atau orang yang bersuci. Kemudian al-mutahhir, orang yang menyucikan orang lain. Kemudian al-muttaqin, orang yang bertakwa. Al-muhsin, orang yang berbuat baik. Al-mutawakkil, orang yang bertawakal. As-sabir, orang sabar. Al-muqsid, orang yang adil. Al-muqatil fi sabilillah, atau pejuang di jalan Allah. Kemudian implikasi konsep cinta Ibnu Arabi terhadap masyarakat. Yang pertama ada transformasi menuju insan kamil. Tasawuf dan sulfisme pada taraf tertentu dia hanya sekedar menjadi sarana karakter buruk menjadi lebih baik. Tapi pada level lanjut, tasawuf lebih kepada mengubah mereka yang sudah baik menjadi sempurna atau insan yang kamil. Kemudian kedua yaitu mengenal Tuhan. Al-Quran dan hadis memperjelas bahwa marifat yang dikehendaki Tuhan hanya bisa diraih oleh manusia. Representatif Tuhan sebab hanya manusia yang diciptakan sesuai citra Tuhan. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali manusia sempurna. Allah menutup diri dari semua makhluk. Allah tidak menampakkan diri kecuali kepada manusia sempurna, yang sekaligus menjadi bayangannya sendiri dan rumah yang ditempatinya. Manusia sempurna dapat mengenal Tuhan melalui akal dan penyaksian langsung atau asyuhud. Yang ketiga yakni agama cinta. Ibnu Arabi menyebutkan bahwa dalam ayat pertama Al-Quran yakni
Bismillahirrahmanirrahim. Ada asma Allah yang merupakan nama penggabung dari semua namanya dan sifat, bukan dengan satu sifat kasih sayang, melainkan dua, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adanya dua sifat ini menggambarkan samudera luas kasih sayang Allah sekaligus keadilannya. Rahman adalah sifat cintanya kepada semua makhluknya, tak peduli iman atau kafir, baik atau jahat, dan sebagainya. Inilah cinta yang dia kekalnya kepada semua makhluknya saat dia menciptakan mereka. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.